Pak Jokowi, saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Saya yang bikin viral video itu. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas. Jangan lagi kita tergerus oleh politik identitas yang mereka lakukan. Yang nggak boleh itu memalsukan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu. Ini yang nggak boleh. Ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini diduga keras merupakan ijazah palsu. Amin Rais itu memang dari awal dia yang sebenarnya tidak tulus. Ini dijadikan satu taktik dia untuk itu. Dan saya kira mungkin Pak Amin itu akhirnya terjebak dengan permainannya sendiri. Saya berani gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ada bukti baru bahwa buktinya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau dia punya ya sudah dibawa gitu. Itu kan banyak yang begitu menuduh itu. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh, kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Yang membuktikan yang menuduh itu di mana? Kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau Anda nuduh, buktikan dong. Kalau cuma bilang begitu ya gampang, besok akan terjadi lagi tuh. Bagaimana Jokowi sejak 2014 menggunakan ijazah palsu, kan tidak sah dia sebagai presiden. Sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, karena yang mereka tuduhkan itu kan serius. Ya kita bilang ya silahkanlah Anda buktikan. Sudah diberi kesempatan untuk membuktikan, ya ternyata mereka tidak berhasil membuktikannya. Menurut saya ada cara yang amat sangat simple, sederhana, dan dalam tempo yang singkat. Jadi Pak Jokowi tidak usah terlalu tahan harga diri sebagai presiden, jadilah rakyat biasa, datangi nanti 18 Oktober ke PN Jakarta Pusat, kemudian bawa ijazah SD, SMP, SMA-nya Pak Jokowi. Jadi kewajiban membuktikan satu tuduhan itu kan pada orang yang menuduh, bukan orang yang dituduh yang harus membuktikan, apalagi majelis hakim disuruh buktikan. Beban pembuktian itu ada pada orang yang menuduh, bukan pada orang yang dituduh, bukan pada orang yang dituduh. Amin Rais menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak layak untuk dipilih kembali karena cenderung otoriter dan melakukan pecah belah terhadap partai politik serta ulama. Amin juga menyebut Jokowi akan menjadi presiden bebek lumpuh. Nah, dari 17 April sampai Oktober itu nanti Pak Jokowi namanya Lincak Presiden bebek lumpuh. Tidak boleh mengganti ini, ganti tidak boleh. Hanya rutin boleh ya. Nggak boleh lantas membuat yang macam-macam karena dia sudah lumpuh. Kalau nekat nanti malah bahaya. Presiden mengatakan kritikan hingga julukan bagi dirinya adalah hal yang biasa ia terima. Hanya saja Presiden Jokowi mengingatkan agar kritik bisa disampaikan dengan santun dan tata krama yang baik. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang juga saya itu pelonga-pelongo. Kemudian ganti lagi, ada yang bilang saya ini otoriter. Kemudian ada juga yang ngomong saya ini bebek lumpuh. Kritik itu ya boleh-boleh saja, tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Bangga Pak ketemu Presiden RI ini baru Pak. Jokowi mantap. Selamat ulang tahun Bapak Presiden kita, semoga sehat, panjang umur, sukses selalu. Makasih. Seneng banget. Coba pengen minta foto. Itu. Seneng banget aku sama Pak Ade. Gerakan Mega Bintang ternyata sepi pendukung. Tak mendapat dukungan dari masyarakat, malah cenderung dibully. Setelah menggelar dialog nasional bertema rakyat bertanya kapan people power,
yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Kartopuron, Solo yang ternyata sepi dukungan dari masyarakat. Egy Sujana CS kini kembali menyasar ijazah Jokowi yang mereka tuduh palsu. Dengan dalih telah mendapat surat kuasa dari Bambang Tri, Egy Sujana CS berencana kembali menggugat ijazah Presiden Jokowi secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seperti diketahui, terdakwa kasus ujaran kebencian ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, telah divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo pada hari Selasa 18 April 2023. Vonis itu dibacakan oleh Hakim Ketua Muhammad Hadi didampingi Hakim Anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto, menjatuhkan pidana kepada Sugi Nur Raharja hukuman penjara selama 6 tahun, terang Yuli Hadi. Vonis hukum tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang sebelumnya menuntut Gus Nur pidana penjara selama 10 tahun. Sementara itu, terdakwa lain dalam kasus yang sama, Bambang Trimulyono, juga dinyatakan bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo memvonis Bambang Tri penjara selama 6 tahun dalam persidangan yang digelar pada Selasa, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan dibebani biaya sidang Rp2.000, kata Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi didampingi Hakim Anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Kembali ke Egy Sujana CS yang akan kembali menggugat ijazah Presiden Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Egy Sujana meminta Presiden Joko Widodo membuktikan keaslian ijazahnya di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bukan hanya Egy Sujana saja yang menuntut Presiden Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, juga pernah melakukan hal yang sama. Seperti kita ketahui sebelumnya, kasus ijazah palsu Jokowi yang ramai menjadi perbincangan publik belakangan menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh Amin Rais dengan angkat bicara terkait ijazah yang dimiliki Jokowi. Alih-alih mendapatkan panggung atas polemik ijazah palsu Jokowi, Amin Rais juga mengunggah ijazah Strata 3 yang justru menjadi bumerang bagi petinggi Partai Umat ini. Setelah pamer ijazah S3 di Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat, Amin Rais malah kena sindir telak Ferdinand Hutahean yang nyinyir menyebut jika gelar yang dimiliki Amin tersebut tidak menjadikan dirinya hebat. Ferdinand melakukan sindiran tersebut melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. Disebut Amin saat menjabat sebagai Ketua MPR justru berpihak pada asing. Dia pikir dia hebat dengan ijazah seperti itu. Pantas waktu dia Ketua MPR, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan memasukkan kepentingan asing. Tweet Ferdinand di akun Twitternya. Lebih lanjut, Ferdinand justru memberikan masukan kepada Amin untuk mengingat usianya yang sudah uzur untuk banyak berbuat baik dibandingkan melakukan hal yang kurang baik. Pak Tua, sudahlah, ingat hari, ingat mati, dengan melakukan kebaikan, imbuhnya. Amin Rais sendiri sebelumnya angkat bicara terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi dengan mengeluarkan komentar kepada Jokowi untuk menunjukkan ijazah palsunya saat di pengadilan. Pak Jokowi, please come to PN Jakarta Pusat. Cukup mungkin 10 menit ya Pak. Tolong tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Nah, kemudian argumen Bambang Tri dan para advokatnya itu bisa salah, kata Amin. Amin Rais juga meminta agar Jokowi diminta menyudahi polemik ini dengan hadir di persidangan. Karena masalah dugaan ijazah palsu sudah menimbulkan kegaduhan di ruang publik.